Perilaku individu dalam organisasi. Manusia adalah individu yang menjadi faktor utama dan amat penting dalam mendukung organisasi. Untuk bisa memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku-perilaku individu-individu dalam organisasi. Individu dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, pengalaman, dan sebagainya. Karakteristik tersebut akan dibawanya manakala individu memasuki suatu lingkungan baru atau organisasi dengan wujud perilakunya seperti persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi, stres, dan lain-lain. Organisasi sebagai tempat individu melakukan aktivitasnya juga mempunyai karakteristik sendiri, yaitu keteraturan diwujudkan dalam hierarki, pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem kontrol, dan lain-lain. Apabila antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi saling berinteraksi, maka terwujud perilaku individu dalam organisasi yang dapat diformulasikan sebagai berikut. P sama dengan F. Perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Keterangan P perilaku, F fungsi individu, L-nya lingkungan. Prinsip dasar memahami sifat manusia. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Manusia selalu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana bertindak. Manusia atau seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan masa lalu dan kebutuhannya. Manusia atau seseorang mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Banyak faktor yang menentukan sifat dan perilaku seseorang. Pendekatan atau pemahaman perilaku, pendekatan kognitif. Kegiatan mental yang sadar dilakukan seperti berpikir, mengetahui, memahami konsep mental. Misalnya sikap, kepercayaan, penghargaan, yang semuanya sebagai faktor yang menentukan perilaku. Teori kognitif yang digunakan sebagaimana sarana yang tidak langsung untuk mengukur apa yang dilihat sebagai faktor yang sangat penting dalam perilaku. Pendekatan penguatan. Kegiatan yang lebih menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia. Lingkungan dipandang sebagai suatu pendorong yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon-respon perilaku. Pendekatan psikoanalitis. Kegiatan yang lebih menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Pengaruh pendekatan psikoanalitis terhadap perilaku organisasi. Perilaku kreatif, perilaku yang tindakan yang dilakukannya secara sadar. Ketidakpuasan, perilaku yang menunjukkan ketidakpuasan seperti melamun, lupa, acuh tak acuh, ketidakhadiran, keterlambatan, sabotase, mabuk, dan lainnya dapat dianalisis dengan istilah-istilah psikoanalitis. Teknik pengembangan organisasi. Suatu usaha untuk mengembangkan kecakapan komunikasi interpersonal, mengurangi peranan permainan, pengembangan kelompok, dan sebagainya. Semuanya termasuk pemikiran analitis transaksi. Kepemimpinan dan kekuasaan dalam hubungannya dengan tatanan organisasi. Faktor pembentuk perilaku manusia, yaitu faktor genetik. Segala hal oleh seseorang dibawa sejak lahir, termasuk warisan atau turunan dari kedua orang tuanya, baik dari tingkat kecerdasan, sifat, dan lain-lain. Dapat digunakan sebagai referensi saat menerima lamaran karyawan, mengarahkan atau koreksi terhadap perilaku karyawan yang sifatnya negatif dalam mengembangkan perilaku organisasional yang positif. Faktor pengalaman. Keseluruhan pembelajaran yang diperoleh seseorang dari peristiwa yang dialami dalam pengalaman hidupnya. Pengalaman seseorang sejak kecil turut membentuk perilaku orang yang bersangkutan dalam kehidupan organisasionalnya. Faktor lingkungan. Suatu situasi atau kondisi yang dihadapi seseorang pada usia muda dalam rumah dan lingkungan yang lebih luas seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat.
Lalu ada faktor pendidikan, usaha sadar dan sistematis berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan oleh seseorang kepada orang lain, baik formal dan non-formal. Persepsi. Persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan lingkungan. Proses persepsi, stimulus lingkungan, lalu perhatian dan seleksi, lalu pengorganisasian dan penafsiran stimulus, dan yang terakhir persepsi. Faktor yang mempengaruhi proses perhatian terhadap stimulus lingkungan yaitu ukuran, intensitas, frekuensi, kontras, gerakan, perubahan, dan baru. Kesalahan persepsi. Sejumlah kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam mempersepsikan orang lain diantaranya stereotyping adalah mengkategorikan atau menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Halo effect adalah kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya saja. Projection adalah kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan dan sifatnya. Kepribadian sebagai suatu sistem yang dinamis dan memberikan dasar bagi seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain serta memberikan dasar dari semua perilaku. Subsistem kepribadian sebagai konsep ID merupakan penampungan dan sumber dari semua kekuatan jiwa yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem. Konsep ego merupakan sumber rasa sadar manusia yang mewakili logika dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas. Berfungsi ganda, melayani dan sekaligus mengendalikan dua sistem, ID dan super ego, dengan cara berinteraksi dengan dunia luar maupun lingkungan luar. Konsep superego merupakan kekuatan moral dari personalitas sebagai sumber normal atas standar yang tidak sadar menilai dari semua aktivitas ego. Atribut kepribadian. Dimensi utama kepribadian yang memengaruhi seseorang berperilaku dalam organisasi. Daerah pengendalian, locus of control, LOC, berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa yakin bahwa tindakannya akan memengaruhi imbalan yang akan diterima. LOC dibedakan atas 1. Kepribadian yang bersifat pengendalian internal, yaitu seseorang percaya bahwa ia mengendalikan apa yang terjadi padanya. 2. Kepribadian yang bersifat pengendalian eksternal, yaitu keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi padanya dikendalikan oleh kekuatan dari luar seperti keberuntungan dan nasib. Paham otoritarian, hal yang berkaitan dengan suatu keyakinan bahwa ada perbedaan status dan kekuasaan di antara orang-orang dalam organisasi. Orientasi prestasi merupakan karakteristik kepribadian yang dapat dipergunakan untuk meramalkan perilaku. Orang memiliki kebutuhan akan prestasi tinggi dapat digambarkan sebagai orang yang selalu bekerja keras dalam melakukan sesuatu untuk prestasi yang lebih baik. Introversi dan ekstroversi. Introversi adalah sifat kepribadian seseorang yang cenderung menghabiskan waktunya dengan dunianya sendirian dan menghasilkan kepuasan atas pikiran dan perasaannya, atau sifat seseorang yang kurang suka bergaul dengan orang lain. Ekstroversi adalah sifat kepribadian yang cenderung mengarah ke perhatiannya pada orang lain dan kejadian di lingkungan serta menghasilkan kepuasan dan stimulus lingkungan. Sikap atau attitude. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungannya bertindak terhadap aspek lingkungannya. Komponen sikap terdiri dari komponen komponen afektif, kognitif, dan perilaku. Afektif adalah komponen emosional atau perasaan seseorang yang dapat dipelajari dari orang tua, teman, guru, atau lingkungannya, di mana orang tersebut bertumbuh. Kognitif
adalah komponen persepsi, keyakinan, dan pendapat seseorang yang berkaitan dengan proses berpikir yang menekankan pada rasionalitas dan logika. Perilaku adalah kecenderungan seseorang dalam bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap lingkungannya, termasuk teman, atasan, bawahan, dan faktor lingkungan yang lain, dengan cara yang ramah, sopan, bermusuhan, menentang, melaksanakan dengan baik, dan sebagainya. Proses belajar atau learning. Belajar adalah proses pertumbuhan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Komponen belajar. Belajar melibatkan adanya perubahan, baik atau buruk bagi organisasi. Perubahannya relatif permanen. Apabila bersifat sementara, berarti menunjukkan kegagalan dari proses belajar. Perubahan yang terjadi berkaitan dengan perubahan perilaku. Teori belajar. Pengkondisian klasik merupakan suatu jenis pengkondisian di mana tanggapan atau respon seseorang terhadap stimulus tidak selalu menghasilkan tanggapan tertentu. Pengkondisian operan. Menurut teori ini, perilaku merupakan fungsi dari akibat perilaku itu sendiri yang memiliki kecenderungan mengulangi. Suatu perilaku tertentu dipengaruhi oleh penguatan yang disebabkan oleh akibat perilaku tersebut. Teori sosial. Teori sosial tentang belajar adalah suatu proses belajar yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan pengalaman yang dialami secara langsung. Seorang manajer dalam melakukan pelatihan terhadap karyawannya harus memperhatikan 4 hal pokok. 1. Proses perhatian. Model dan materi latihan harus menarik, adanya proses pengulangan dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 2. Proses ingatan. Seberapa jauh seseorang mengingat dan memahami model pelatihan. 3. Proses reproduksi. Model pelatihan yang telah diamati harus mengubah cara kerjanya. 4. Proses penguatan. Model pelatihan akan diperhatikan, dipelajari, dan diterapkannya apabila disertai dengan adanya penguatan atau imbalan. Stres dalam organisasi. Stres adalah pengalaman yang bersifat internal yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis dalam diri seseorang sebagai akibat dari faktor lingkungan eksternal, organisasi, dan orang lain. Tingkat respon atau tanggapan seseorang terhadap stres. Tahap peringatan diri atau alarm merupakan awal reaksi tubuh terhadap adanya stres. Umumnya dapat membentuk suatu pesan biokimia ditandai gejala otot menegang, tekanan darah meningkat, denyut jantung meningkat, dan sebagainya. Tahapan perlawanan ditandai dengan adanya gejala ketegangan, gelisah, kelusuan, dan lain-lain yang menandakan seseorang sedang melakukan perlawanan terhadap stres. Sering menimbulkan terjadinya kecelakaan, pengambilan keputusan yang kurang baik, dan lain-lain. Tahap peredaan ditandai dengan runtuhnya tingkat perlawanan yang dapat memunculkan berbagai macam penyakit seperti tekanan darah tinggi, jantung, gula, dan lain-lain. Ini penanggulangan stres. Individual meningkatkan keimanan, melakukan meditasi dan pernafasan, melakukan kegiatan olahraga, melakukan relaksasi, dukungan sosial dari teman dan keluarga, menghindari dari kebiasaan rutin yang membosankan. Dari organisasional, melakukan perbaikan iklim organisasi, melakukan perbaikan dalam lingkungan fisik, menyediakan sarana olahraga, melakukan analisis dan kejelasan tugas, mengubah struktur dan proses organisasi, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, melakukan restrukturisasi tugas, menerapkan konsep MBO
Stres akan berdampak positif dan negatif terhadap prestasi kerja. Stres rendah. Tidak ada stres. Pekerja tidak ada dorongan untuk berprestasi lebih dari yang dilakukan selama ini. Stres pada tingkat rendah sampai moderat. Pekerja termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Stres pada tingkat yang tinggi. Prestasi kerja menurun secara mencolok karena pekerjaan lebih banyak menggunakan tenaganya untuk melawan stres daripada untuk melakukan tugasnya. Motivasi. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri seseorang yang mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan imbalan. Ini merupakan proses timbulnya motivasi seseorang, dimulai dari kebutuhan yang belum terpenuhi, lalu mulai mencari dan memilih cara untuk memuaskan kebutuhan, lalu perilaku yang diarahkan, lalu mengevaluasi prestasi, lalu ada imbalan atau hukuman, lalu kepuasan, serta yang terakhir menilai kembali kebutuhan. Tabel teori kepuasan dan teori proses. Teori kepuasan karakteristiknya berkaitan dengan faktor-faktor yang membangkitkan atau memulai perilaku. Teorinya teori hierarki, teori ERG, teori dua faktor, teori kebutuhan akan prestasi. Sedangkan teori proses karakteristiknya berkaitan dengan bagaimana perilaku digerakkan, diarahkan, didukung, atau dihentikan. Teorinya teori pengharapan, teori keadilan, teori penguatan, serta teori penetapan tujuan. Sekian dari saya, terima kasih.